Renungan singkat untuk kita sekalian yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dituliskan 3 hal penting berkaitan dengan kehidupan bergereja. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah firman Tuhan, dan yang ketiga adalah disiplin gereja. Orang-orang Israel di dalam Perjanjian Lama terhisap di dalam kehidupan berjemaat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka juga mengalami yang disebut baptisan dengan dinaunginya mereka dengan awan dan pertolongan Tuhan dalam melintasi Laut Merah. Orang-orang Israel juga menerima firman Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Musa, yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Musa mengenai hukum Taurat. Tetapi dalam perjalanan mereka, orang-orang Israel ini ada yang memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Mereka bersungut-sungut dan mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan, bahkan mencobai Tuhan. 600.000 orang Israel yang keluar dari Mesir dihukum Tuhan dan meninggal di padang gurun. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Disiplin yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Sekalipun kita sudah bagian dari gereja Tuhan, kita telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kita telah banyak menerima firman Tuhan. Ketahuilah, pendisiplinan Tuhan itu tegas dan tidak main-main. Siapapun yang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, ia akan menghadapi pendisiplinan dari Tuhan. Contoh dari orang Israel yang tidak taat dan tidak patuh kepada kehendak Tuhan mendapatkan disiplin dari Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Janganlah kita mengeraskan hati dan tidak mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Memang hidup ini sulit, perjalanan kita seperti di padang gurun, tetapi ketahuilah Tuhan sudah menyediakan tiang awan dan tiang api untuk kita. Tuhan sudah menyediakan makanan jasmani dan makanan rohani untuk kita. Bahkan penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya kita terima. Tetapi adalah hal yang buruk dan jahat di hadapan Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Contoh pendisiplinan Tuhan bukan hanya mengkualifikasi semua moralitas Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi juga untuk mendidik kita agar kita menyadari tanggung jawab kita. Kita memang orang-orang percaya yang menerima anugerah, berkat, pertolongan Tuhan, tetapi tidak boleh mempermainkan anugerah itu. Kita harus sungguh-sungguh menyadari kalau kita menerima anugerah, berarti Tuhan menuntut kita untuk disiplin. Kalau Tuhan mendisiplin kita, jangan lari ke dunia atau menginginkan hal-hal buruk lainnya, tapi segeralah lari kepada Tuhan dan memohon pertobatan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, ini contoh untuk kita sebagai peringatan. 2 kali Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 dan ayat 11 mengatakan, semuanya itu dituliskan sebagai contoh peringatan, supaya kita tidak hidup seperti mereka. Bukan berarti kita seperti orang yang legalisme, yang hanya tunduk, taat, tapi dinamikanya tidak ada. Tetapi juga bukan berarti kita liar sebebas-bebasnya karena kita mendapatkan anugerah dan pengampunan. Tidak demikian. Kita bebas untuk melakukan yang baik, yang benar, yang suci. Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita bersama-sama menikmati hidup yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.